Halo semua, di video ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan eh, soal yang kita ambil dari detail untuk nomor 219, yaitu tentang arithmetic, largest value, dan smallest value. Jadi pada soal tersebut kita diminta untuk membuat sebuah program yang menerima 3 inputan bilangan integer, kemudian ditampilkan sum, average, product, nilai terkecil dan nilai terbesar dari angka-angka tadi. Ya, untuk smallest dan largest-nya kita hanya diizinkan menggunakan single selection yang sudah dipelajari sebelumnya. Gitu ya. Jadi kemudian di bagian sini saya sudah kopikan. Ini adalah tampilan atau output yang diharapkan dari program yang akan dibuat. Gitu ya. Oke, let's go. Kita kerjakan saja. Jadi tahapan pertama, setiap kali kita ingin membuat sebuah program, kita harus memisahkan dulu input, proses, dan outputnya. Ya, jadi sebelum kita menerima input, proses, dan output, tentunya kita harus melakukan deklarasi variabel. Ya, semua objek yang nantinya akan digunakan pada program ini kita harus kenalkan terlebih dahulu. Ya, karena kita membutuhkan 3 inputan bilangan integer, setidaknya kita punya 3 buah variabel integer. Ya, saya kasih tanda value gitu ya, value 1, value 2, dan value 3. Kemudian kita bisa menyimpan, ya di sini output yang diminta adalah sum, average, product. Kita bisa simpan ke dalam 3 variabel terpisah, ya 3 variabel yang nantinya fungsinya tidak sebagai input tapi output gitu ya, output dari proses yang akan dilakukan. Kita buat dulu. Nah, sebaiknya untuk variabel-variabel ini yang merupakan hasil atau tempat menampung nilai dari operasi matematik, sebaiknya kita berikan nilai awal terlebih dahulu. Ya, misalkan sum itu nanti kita beri nilai awal 0 ya. Kemudian produk bisa kita juga set nilainya 0. Untuk average tidak kita buat dalam format integer karena ada kemungkinan hasil pembagiannya rata-ratanya adalah bilangan pecahan, sehingga kita buat dia dalam bentuk format floating point gitu ya. Average. Ya, kita berikan nilai 0,0 gitu ya. Baik, tahap berikutnya adalah seperti yang tampil di sini adalah the screen dialog should appear as follow. Dia minta ditampilkan seperti ini. Jadi ini kita copy saja ya. Jadi tahapan pertama adalah input gitu ya. Jadi setelah deklarasi ada tahapan pertama. Kemudian kita buat seperti yang diminta di soalnya. Enter 3 different integers, kemudian kita ambil ya. Scanf %d, %d. Ini kita ambil langsung ketiganya, gitu ya. Jadi nggak perlu bikin 3 kali scanf. Nah, Anda bisa melakukannya manual satu persatu atau mengambil ketiganya secara langsung, gitu ya. Kemudian kita pastikan dia masuk ke value 1, value 2, dan value 3, gitu ya. Jadi ini ada tahapan pertama untuk melakukan input ya. Setelah input, nah ini kita proses gitu ya. Jadi bagian proses di sini ada banyak proses. Pertama adalah sum. Jadi yang kita kerjakan pertama sum. Ini ya, saya kasih tanda aja. Apa yang dilakukan ya menjumlah saja ya, tinggal sum sama dengan file 1 ditambah value 2 ditambah value 3. Nah, ini sudah bisa kita tampilkan ya. Tahapan pertama udah selesai. Ini jadi the sum is, jangan lupa format specifier-nya disesuaikan dengan tipe data dari sum-nya itu sendiri ya. Karena integer kita menggunakan %d. Kemudian untuk yang kedua itu average ya. Average. Untuk average karena kita sudah punya nilai sum-nya, cukup kita bagi 3 kita sudah dapatkan nilai average-nya ya. Jadi nanti average sama dengan sum dibagi 3. Ya, 3,0. Ya, ini untuk memastikan bahwa hasil pembagiannya adalah bilangan pecahan gitu ya. Printf the average is, ya karena di sini dia average ini tipe datanya adalah floating point, maka bukan %d yang kita gunakan tapi %f ya. Untuk mengambil 2 angka atau 2 digit di belakang koma, kita bisa menambahkan ini. Kemudian ini
seperti biasa ya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menampilkan produk. Nah, ini juga sama mudahnya ya, nggak susah. Cuman bedanya kali ini operator yang digunakan adalah perkalian gitu ya. Produk sama dengan value 1 dikalikan value 2 dikalikan value 3. Sudah, tinggal ditampilkan hasilnya. The product is %D. Kemudian kita kasih produk. Oh iya, supaya tampilannya tidak nempel ke kiri semua, ke kanan semua, kita kasih enter gitu ya. Setelah produk, kita diminta untuk mencari nilai terkecil ya, smallest number ya. Kemudian yang kelima, kita diminta untuk mencari largest ya. Bedanya yang 4 dan 5 ini cuman simbol operator ya yang akan kita gunakan untuk membandingkan ya. Karena kita hanya menggunakan single if, tidak menggunakan yang klausa if else, maka kita harus membuatnya secara manual. Untuk memastikan sebuah angka itu adalah yang terkecil, maka dia harus menjadi nilai paling kecil dibandingkan kedua nilai lainnya gitu ya. Jadi jika ingin value 1 lebih kecil atau paling kecil dibandingkan temannya, maka dia harus menjadi nilai terkecilnya gitu ya. 1 value 3. Nah, ini baru muncul the smallest gitu ya. The smallest is value 1. Nah, gini. Ini kita harus lakukan 3 kali gitu ya. 2, 3 ya. Yang pertama untuk mengecek value 1, yang kedua untuk mengecek value 2, yang ketiga untuk mengecek value 3. Ini value 3 dibandingkan dengan 1, value 3 dibandingkan dengan 2. Ini tinggal diganti 1, ini 2, ini 3. Oke. Kita sudah punya yang bentuk smallest-nya. Nah, tinggal kita kerjakan yang largest number. Nah, ini largest number-nya. Untuk largest number sama, cuman beda di simbol operator. Oh iya, kenapa kita harus menggunakan tanda sama dengan? Ini untuk mengatasi permasalahan ketika terdapat 2 buah nilai atau 3 mungkin ya, yang nilainya sama begitu ya. Kalau kita dapetin nilai sama, maka dengan tanpa menggunakan sama dengan, kita akan kesulitan dan tidak akan mendapatkan output seperti yang dikehendaki gitu ya. Jadi ini tinggal diganti keterangannya largest. Ini juga begitu. Largest dan largest lagi ya. Oke. Nantinya kedepannya kita akan membuat ini dengan lebih mudah karena di sini kita hanya diizinkan menggunakan single if, maka mau tidak mau kita harus buatnya secara manual gitu ya. Semoga tidak ada masalah. Mari kita kompak. Oke ya. Kita sesuaikan inputannya dengan yang ada di soal. 13, 27, 14. 13, 27, 14, enter. Hasilnya sesuai ya. 54, 18, 49, 14, the smallest 13, the largest 27 ya. Oh iya. Ini sepertinya kurang backslash. Ya, sisanya sudah oke ya. Bisa kita compile lagi. Ini sepertinya untuk yang floating point dia tidak mengambil belakang koma karena di sini tampilannya cuma 18 gitu ya. 18. Sementara di sini kita ambil 2 angka di belakang koma maka tampil 18,00. Kita juga bisa menghilangkan komanya gitu ya. Ini dibuat seperti itu, maka nanti komanya akan diabaikan. Baik, kita coba sekali lagi 13, 27, 14 ya. 13, 27, 14, enter. Sesuai gitu ya. Oke, sampai di sini videonya ya. Semoga membantu untuk proses belajar kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.